Halo kawan-kawan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya melanjutkan tentang tutorial sebelumnya, yaitu tentang rekrutmen PLD. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana alurnya, tahapannya, pengisian setiap permintaan data di dalam administrasi untuk mendaftar di laman web rekrutmen pld.kemendesa.go.id. Pertama yang kawan-kawan perlu lakukan yaitu menyiapkan surat lamaran dan ijazah. Formatnya seperti ini, dalam satu file ya. Yang atas ini surat lamaran, ini ditandatangani, jadi ini harus dicetak. Dicetak itu bisa selanjutnya di scan, dijadikan satu file, atau di scan pakai cam scanner, aplikasi Android cam scanner ya. Yang atas ini surat lamaran, yang bawah ijazah. Siapkan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga KTP, scan KTP atau foto KTP. Setelah itu kawan-kawan masuk rekrutmen pld.kemendesa.go.id. Ini dua menu, beranda dan menu pendaftaran. Nah, sekarang kembali dulu ke beranda. Saya sarankan kawan-kawan membaca dengan baik dan teliti yang ada di menu beranda, mulai kualifikasi, persyaratan, kemudian kuota, honor, tugas, dan fungsi. Nah, ketika kawan-kawan mendaftar itu tidak ada hubungannya dengan ini ya. Lebih detail ini tidak ada hubungannya, ini arusnya saja yang saya ingin jelaskan. Selanjutnya kawan-kawan bisa klik daftar di sini, bisa klik daftar di sini untuk memulai pengisian administrasi pendaftaran, atau klik di sini juga bisa. Isinya akan diarahkan ke menu-menu ini. Kita coba kalau klik di sini juga akan diarahkan ke menu ini. Kemudian kalau kita klik di sini juga akan diarahkan ke web ini, ke halaman ini. Selanjutnya yang muncul pertama kali ketika kita klik daftar, saya ulangi, klik di sini atau di dua tadi ya, akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pilih ini dulu, choose file ya. Yang perlu diperhatikan kawan-kawan ini, hati-hati dan teliti dalam mengisi data pada form pendataan. Jika terjadi kesalahan akan merugikan pelamar. Setiap pelamar hanya dapat mendaftar satu kali. Pelamar dikhususkan untuk daerah penerima dana desa. Informasi yang disampaikan harus benar. Pelamar yang terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar akan dinyatakan gugur. 6. Pemalsuan data atau informasi merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Ini yang perlu dibaca lagi, dicermati. Surat lamaran beserta ijazah terakhir, PDF maksimal 1 MB. Kalau di atas 1 MB pasti akan menemukan masalah. Ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Surat tadi ya yang sudah kita siapkan, ini alamatnya kita tujukan pada Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa PDTT. Kemudian yang bawah ijazah, karena di sini perintahnya surat lamaran beserta ijazah terakhir dalam bentuk PDF maksimal 1 MB. Untuk mengecek, klik kanan saja, properties. Nah, ini 273 KB, berarti kurang dari 1 MB. Akan baik-baik saja kalau diupload. Selanjutnya, klik di sini. Nah, kemudian
pilih tadi file yang sudah kita siapkan, klik open. Setelah masuk ini sudah tertulis, dikasih nama ya, di file ini surat lamaran dan ijazah Andika misalnya, atau sekalian dikasih nama daerah asal, Andika Magelang. Kita upload lagi, open. Nah sudah ini. Kemudian setelah itu klik selanjutnya. Nah akan mulai masuk pada ruang pengisian info personal. Nama lengkap diisikan lengkap sesuai nama yang ada di KTP, kemudian NIK 16 digit, kemudian email ini yang aktif ya, kemudian nomor HP yang aktif, kemudian tempat lahir ini, kemudian tanggal lahir ini tinggal diklik di sini saja, akan keluar cara memilih tahun di sini. Kalau misalnya lahirnya antara tahun 90 kan 91, 92, di sini milihnya. Kemudian bulannya tinggal diklik, misalnya Juni, tanggalnya diklik, akan muncul. Kemudian pendidikan terakhir bisa dipilih di sini, tinggal klik panah D1, S1, SMA, kemudian lembaga pendidikan, tuliskan nama lembaga pendidikannya. Kemudian program pendidikan misalnya ekonomi dan bisnis atau yang lainnya, teknik atau apa, tuliskan di sini secara benar sesuai dengan yang tertulis di ijazah. Kemudian tahun masuk lembaga pendidikan, maksudnya misalnya tahun 2009, tahun lulusnya misalnya 2013. Tinggal ditulis saja, ada apa-apa di sini. Kemudian di sini misalnya 2013. Setelah itu teliti kembali apakah isian nama sudah sama persis dengan yang ada di KTP, NIK, kemudian email ini jangan sampai keliru karena kemungkinan pemberitahuan akan disampaikan lewat email, nomor HP yang aktif setiap saat, kemudian tanggal lahir pastikan benar. Kemudian setelah itu jangan lupa ini, klik ini ya, KTP, file KTP JPEG maksimal 500 KB. Kalau kawan-kawan klik selanjutnya pasti akan muncul, maaf terdeteksi ada kesalahan. Ini bisa jadi karena ada isian yang masih kosong atau ini yang belum diupload. Oke, kalau mau upload KTP klik saja di sini, kemudian pilih KTP, klik open. Nah ada permintaan untuk crops, ini dibetulkan. Nah supaya tampak semuanya. Oke, setelah tampak semuanya seperti ini, pilih crop. Nah akan muncul selanjutnya, klik. Ini tadi karena ada isian-isian yang belum saya isi, karena ini hanya tutorial maka tidak saya lakukan pengisian. Atau misalnya lakukan pengisian tidak apa-apa, Andika HP Magelang misalnya, D2 Wisnu misalnya, atau ya Wisnu saja tidak apa-apa. Lalu klik selanjutnya.
Ini masih ada permintaan lagi. Yang berikutnya yaitu alamat dan domisili. Pilih provinsi, misalnya Sumatera, kabupaten Tapanuli, kemudian kecamatannya Barus, pilih RT 001 misalnya 2, kemudian alamat. Nah, ini alamat. Kemudian selanjutnya domisili beda dengan KTP atau domisili sama dengan KTP, tempat tinggal ya, tempat tinggal dengan alamat yang tertuang di dalam identitas. Kalau beda dengan KTP, klik di sini, maka kawan-kawan wajib melakukan upload surat keterangan domisili. Tapi kalau kawan-kawan itu tempat tinggalnya sama dengan yang tertuang di dalam KTP, klik di sini, maka kawan-kawan tidak perlu melakukan upload surat keterangan domisili. Setelah itu klik selanjutnya. Ini pengalaman kerja. Tulis saja di sini pernah sebagai KPMD, sebagai KPM, atau sebagai kader PNPM, kemudian jabatannya sebagai apa, atau misalnya pernah di kader kesehatan, jabatannya sebagai apa, kemudian uraian tugas. Isikan uraian tugas sebanyak mungkin. Tugasnya dalam jabatan ini maksudnya apa saja silakan disebutkan. Kemudian masa kerja, ini di sini tinggal dipilih saja seperti tadi. Pilih tahun berapa, bulan berapa, mulai kerja, kemudian sampai tanggal berapa. Lalu pilih di sini jenis pekerjaan, apakah termasuk pemberdayaan masyarakat atau non pemberdayaan. Kalau mau melakukan tambah, pencet tombol ini ya. Kalau mau melakukan tambah pengalaman, misalnya pengalamannya itu pernah jadi KPM, pernah jadi kader PNPM, pernah jadi kader KPMD, atau pernah kerja yang lainnya, silakan ditambahkan sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu klik tombol selesai ini. Oke. Nah, kalau kawan-kawan klik kembali, pastikan isian-isian itu. Nah, ini saya tekan tombol kembali tadi ya. Kita klik selanjutnya. Kalau kawan-kawan tekan kembali lalu klik selanjutnya, pastikan isian-isian ini tidak berubah. Sekali lagi, pastikan isian-isian ini tidak berubah. Nah, setelah selesai pengisian ini semua, nah misalnya ini sudah selesai. Nah, ketika kita sudah melakukan pengisian pengalaman kerja tadi, tahap yang terakhir adalah kita memberikan persetujuan atas data yang kita input. Peringatan, dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi yang saya kirim adalah benar, dan jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran, maka saya bersedia dengan segala konsekuensinya. Ini diklik ya. Anda harus setuju. Diklik ada tulisan Anda harus setuju dengan persyaratan untuk mendaftar. Kemudian tekan I'm not robot. Setelah itu kirim. Ini artinya kawan-kawan sudah memutuskan untuk melamar. Oke, kalau kawan-kawan masih ragu atau tidak yakin, sebaiknya ini nggak usah dipencet, dan nggak usah dikirim. Kawan-kawan bisa kembali dan keluar dari web pendaftaran. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Demikian tayangan tutorial alur melakukan pengisian kolom-kolom pendaftaran. Semoga membantu.
Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat pemberitahuan video uploadan tutorial berikutnya atau informasi-informasi penting berikutnya. Terima kasih.